Ayo Pak, yang baru di depan, yang dicas belakang. Agak mundur sedikit. Yang baru-baru di depan, yang dicas agak belakang. Ya, kalau baru semua nggak apa. Masih ada? Sudah? Silakan. Masih ada ibu-ibu, masih ada yang dulu, masih ada di ikut dulu ya. Tidak apa-apa kita tunggu, nanti kasihan lewat. Ustaz Nur, karena buku panduan amalnya sudah disiapkan. Insyaallah. Oh ya, dikatakan. Kalau dicek lagi waktu kita masih ada. Oh ya, kita tunggu. Ya, kita tunggu ini. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu berkumpul di tempat ini. Insyaallah sebentar lagi Bapak Ibu semua akan mendapat sebuah amalan. Sekali lagi yang akan diberikan adalah amalan, bukan ilmu. Posisi kami hanya sebagai wakil talqin atau khalifah mursyid atau yang dapat izin mengajarkan zikir. Guru yang akan membimbing kita semua secara roh atau disebut dengan ayah roh atau disebut dengan syekh yang mursyid. Beliau adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin atau yang masyhur disebut dengan Abah Anor di Tasikmalaya, Suryalaya, Jawa Barat. Sebelum kami ajarkan dua zikir pada kesempatan yang mulia malam hari ini, syarat boleh mengambil pelajaran zikir ada 4. Yang pertama, Islam balik dan berakal. Yang kedua, suci dari hadas besar hadas kecil, artinya kita semua dalam keadaan wudu. Yang ketiga, meminta, karena zikir yang akan diajarkan nanti dahulu Sayyidina Ali secara khusus meminta kepada Rasulullah SAW. Maka kami tawarkan Bapak Ibu yang hadir, apakah Bapak Ibu semuanya siap diajarkan zikir? Alhamdulillah. Siap mengamalkan? Insyaallah siap. Untuk siap-siap agar kita dalam sekaratul maut nanti tidak bingung. Kalau sudah siap akan kami bacakan, Bapak Ibu semuanya ikuti. A'udzu billahi
usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi as-salatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratim mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita baca tadi itu disebut dengan muqaddimah talqin zikir. Pendahuluan pelajaran zikir itu tidak perlu dihafal, tidak perlu diamalkan, tidak perlu diingat, hanya sekedar muqaddimah yang akan selalu diingat dan yang akan selalu diamalkan dan yang akan diajarkan pada kesempatan yang mulia malam hari ini adalah zikir. Di sini akan diajarkan ada dua jenis zikir. Yang pertama zikirnya disebut dengan zikir zahar, zikir yang diucapkan bersuara, artinya orang lain mendengar suara zikir kita. Yang kedua yang akan diajarkan zikirnya disebut dengan zikir sir atau zikir khafi, hanya jeritan hati, denyutan jantung. Jantung kita tidak pernah berhenti berdenyut terkecuali kita mati. Letak jantung kita kira-kira 2 jari di bawah susu diri, di sini jantung kita. Dan nanti denyutan jantung Bapak Ibu semua akan diisi dengan zikir. Yang pertama kita bahas zikirnya disebut dengan zikir zahar, zikir yang diucapkan bersuara, kalimatnya jelas, la ilaha illallah. Kita sudah hafal, maknanya pun sudah paham, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi la ilaha illallah yang akan diajarkan di sini, mengucapkan kalimat tersebut bukan hanya sekedar diucapkan di lisan. Kalau la ilaha illallah hanya diucapkan di bibir saja, jangankan kita yang sudah tua ini, anak kecil pun bisa. Kalau la ilaha illallah hanya diucapkan di bibir saja, jangankan kita yang dari kecil sudah Islam, orang kafir, orang baru masuk Islam pun bisa. Kalau la ilaha illallah hanya diucapkan di bibir saja, saat ini jangankan manusia, binatang pun ada yang bisa. Burung beo kita ajarkan la ilaha illallah, dia akan mampu mengucapkan kalimat tersebut. Maka la ilaha illallah yang akan diajarkan di sini
mengucapkan kalimat tersebut benar-benar dirasakan, karena tasawuf itu proses rasa. Rasakan kalimat tersebut, la ilaha illallah, terukir, terlukis, terbentang di tengah-tengah dada kita. Fungsinya untuk menutup serangan iblis yang ingin masuk ke dalam qalbu, ke dalam jantung, ke dalam hati kita. Maka Allah jelaskan, iblis itu menyerang kepada manusia, masuk kepada qalbu kita. Di dalam surah An-Nas dijelaskan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis membisik-bisikkan tipu dayanya di dalam dada manusia. Dada kita lebar. Letaknya di mana? Menurut ulama tasawuf, kira-kira 2 jari di bawah susu kiri. Dia bersemayamnya di sini. Bisikan tipu daya, iri, dengki, ujub, sum'ah, takabur, riya, sombong, kecewa, putus asa, frustasi, malas ibadah, suka maksiat, emosian, itu di sini semua letaknya. Dan di sini dia bisikan sifat yang tidak baik. Nah, maka pintu masuknya ke sini lewat sebelah muka, lewat sebelah belakang, lewat sebelah kiri, lewat sebelah kanan. Ini pintu-pintu masuknya. Maka pintu-pintunya kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, la ilaha illallah bismi. Kata Allah, la ilaha illallah itu bentengku. Siapa masuk ke dalam bentengku aman daripada adab. Masuk ke dalam benteng Allah menurut ulama tasawuf ditalqinkan, diajarkan secara khusus. Itu yang dimaksud dengan masuk ke dalam benteng Allah. Perhatikan seperti ini cara zikirnya. Kalau zikir ini diajarkan secara khusus oleh Rasulullah kepada menantu beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Seperti ini khususnya yang baru belajar, tolong perhatikan. Lihat kami contohkan cara berzikir. Kepala tundukkan, mata pejamkan, konsentrasi, ingatan ke bawah pusat sedikit, ingatan ke bawah pusat sedikit, rasakan la-nya dari situ sambil mengucapkan la. Gerakan kepala perlahan seperti ini untuk memproses rasa itu. Rasakan la itu naik dari bawah pusat sampai perut, sampai dada, masuk rongga dada, terus sampai otak melalui tengah alis. Jadi rasakan la itu terbentang di tengah-tengah dada kita sampai otak melalui tengah alis. Jadi menggerakkan kepala perlahan seperti ini untuk memproses rasa yang dilihatin. Seperti ini kami contohkan. Kepala tundukkan, mata pejamkan, konsentrasi, ingatan ke bawah pusat sedikit, rasakan la-nya dari situ seperti ini. La. Rasakan la sampai atas, sampai otak kita melalui tengah alis. Jadi la itu terbentang di tengah dada sampai otak melalui tengah alis. Ini gerakan pertama. Sampai tengah dada seperti ini, jangan khawatir. Seperti ini diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ini gerakan pertama. Gerakan kedua, kepala melengket ke kanan, ila ha. Rasakan ila di atas susu kanan, ha, turunkan ke bawah. Ila ha. Gerakan ketiga, kepala melengket ke kiri, illallah. Lafaz Allah, ucapkan, hantarkan kuat-kuat 2 jari di bawah susu kiri arah jantung kita. Ini yang sudah terkarat dengan sifat yang tercela. Sudah 30-40 tahun kita tidak pernah diurus. Nah, ini bersihkan. Illallah. Hanya 3 gerakan. La dari bawah pusat sampai otak, rasakan terbentang. Ilaha kanan, ilaha kanan, terakhir kiri. Illallah. Hantarkan di jantung, 2 jari di bawah susu. Paham sudah? Bapak Ibu, hanya 3 gerakan
nanti kita berzikir bersama. Kepala tundukkan, mata pejamkan, konsentrasi, ingatan kefokusan sedikit, rasakanlah hanya dari situ. Sambil mengucapkan la, gerakan kepala perlahan seperti ini untuk memproses rasa itu. Rasakanlah itu terbentang dan mungkin terlukis di tengah-tengah dada sampai otak melalui tengah halus. Lihat seperti ini. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Nanti kita berzikir seperti dicontohkan tadi, sama-sama 3 kali. Teraskan ya suaranya. Terakhir tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah paham, mari kita mulai. Tundukkan kepala, pejamkan mata seperti dicontohkan tadi. Kami bacakan doa munajatnya, Bapak Ibu semuanya ikuti. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mari kita mulai sama-sama 3 kali. Teraskan ya suaranya. Mulai. Mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah
silsilah ke atas sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah. Tariqatnya disebut dengan tariqat Qadiriyah. Jangan sampai salah sebut, bukan Qadariyah, Qadiriyah. Berapa kali sehari mengamalkan tariqat Qadiriyah atau zikir zahar? Paling kurang setelah selesai salat fardu, berzikir atas perintah Allah. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Kata Allah, apabila kalian selesai melaksanakan salat, berzikirlah menyebut nama Allah. Nah, berapa kali sehari paling kurang? Setelah selesai salat fardu 165 kali. Lebih banyak lebih baik. Mau 200, 300, 1000 silahkan. Nanti ada buku panduannya khusus bagi bapak ibu yang baru belajar tariqat. Nah, lebih banyak lebih baik, mau 200, 300, 1000 silahkan. Tapi kalau kita repot, Abah Anom sebagai mursyid, sebagai guru pembimbing, beliau beristihad boleh 3 kali. Kalau repot, habis sholat mau zikir ternyata ada tamu atau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, cukup 3 kali saja. Nah, di mana kita tidak repot, dan mungkin 24 jam kita repot semua. Di mana kita tidak repot, diqadha, dibayari kekurangannya. Misalnya maghribnya repot, cukup 3 kali saja. Isanya tidak, atau nanti tengah malam kita bangun atau subuh, maka perbanyaklah zikir pada masa tidak repot, maka tertutuplah kekurangan pada masa repot tadi. Setiap selesai zikir, kalau sudah ingin berhenti berzikir, berapapun banyaknya atau cuma 3 kali, tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat mengamalkan zikir zahar atau tariqat Qadiriyah, karena bapak ibu zikirnya sudah digurukan secara khusus. Jadi tidak asal sebut, asal-asalan, asal goyang. Kita ada ngerti, ada pengetahuannya lah, dari bawah pusat sampai otak, ilaha kalian namanya pengetahuan. Nah, maka kita berzikirnya sudah digurukan secara khusus. Maka ada ketentuan dari guru bagaimana cara mengamalkan zikirnya. Nah, syarat mengamalkan tariqat Qadiriyah yang pertama dalam keadaan wudu. Habis sholat mau zikir ternyata batal, wudu dulu baru zikir. Yang kedua, syarat mengamalkannya pukulan yang keras, semangat yang tinggi. Yang dimaksud itu adalah